Kalau kamu mau ngebentuk tubuh yang lebih bagus, kamu pengen ningkatin kesehatan kamu pengen ngilangin lemak, kamu pengen ngebentuk otot, kamu harus hindari mitos-mitos ini. Kemungkinan besar sih kamu terjebak seenggaknya sama salah satu dari mitos-mitos ini. Atau mungkin beberapa. Parahnya lagi mungkin semua. Semoga kamu gak kejebak sama yang pertama. Yang pertama tuh gaya latihan sirkuit itu cocok buat ngilangin lemak. Atau beban ringan dengan repetisi tinggi bagus buat ngilangin lemak. Gak istirahat antar set buat ngilangin lemak. Cuma karena kamu pakai dumbbell gak berarti kamu pasti bakal ngebentuk otot. Kalau kamu ngelakuin latihan sirkuit dengan beban yang terlalu ringan, kamu sebenarnya cuma ngelakuin latihan kardio. Gak ada komponen pembentukan otot yang dioptimalin dalam latihannya yang bakal bikin kamu turun banyak berat badan. Angka di timbangan mungkin turun, tapi kamu gak akan kelihatan, ngerasa, dan punya performa yang lebih baik. Kamu harus latihan beban secara proper buat ngebentuk atau pertahanin massa otot. Tipe sirkuit emang banyak yang suka dan banyak yang jual karena gampang kejual buat nurunin berat badan dan bikin latihan lebih seru aja. Tapi sayangnya gak akan bantu kamu ngebentuk badan yang lebih bagus, seenggaknya dalam waktu yang seefisien mungkin. Mungkin bantu kamu nurunin berat badan, tapi cuma itu yang kamu dapat. Selanjutnya, kamu perlu suplemen protein. Ini klasik ya, orang-orang masih percaya ginian karena didorong advertising influencer juga. Jadinya orang yang baru mulai workout dan pengen ngerubah tubuhnya jadi lebih baik, mereka nggak nanya dulu tentang optimalin tidur, nutrisi, latihan, dan hal fundamental lainnya. Mereka malah nanya tentang suplemen protein mana yang mesti mereka beli. Ini menyedihkan juga ya sebenarnya. Harusnya kamu bisa ngecapai kebutuhan protein kamu tanpa suplemen protein sama sekali. Bukan cuma itu, orang-orang bahkan mikir bahwa suplemen ini suatu keharusan kalau mau dapetin hasil dari latihan mereka. Suplemen protein itu solusi sementara yang bikin kamu ketergantungan, sedangkan benahi pola makan bisa ngasih solusi dan dampak sehat dalam jangka panjang. Tentu kamu boleh pakai ini buat ngebantu kamu menuhin kebutuhan protein yang tinggi, terutama buat orang yang berkompetisi. Tapi kalau kamu nggak pernah ngecapai kebutuhan protein harian dari makanan, ada dua yang mesti kamu lakuin. Pertama, kamu harus coba capai dulu dengan makanan. Benar-benar coba ya. Kedua, ingat ya kalau ini cuma suplemen. Ini bukan bubuk ajaib. Ini nggak akan ngasih perbedaan signifikan. Ini cuma tambahan aja kalau sewaktu-waktu kamu lagi nggak bisa penuhin kebutuhan protein. Dan kamu butuh asupan protein praktis. Kalau kamu terlalu bergantung ke suplemen buat menuhin kebutuhan protein kamu bisa kekurangan nutrisi lain karena suplemen itu nggak terlalu kaya akan nutrisi karena tujuannya ya juga cuma protein. Ini bakalan buruk dalam jangka panjang. Selanjutnya, incline treadmill atau stairmaster itu bagus buat ngilangin lemak. Di TikTok kamu mungkin sering lihat, seringnya sih influencer cewek ya jalan di incline treadmill gitu atau agak nanjak dan tulisannya POV, mulai jalan di 15% incline dengan kecepatan 5 km per jam dan lemak lo langsung hilang. Enggak ya? Aku nggak tahu apakah itu yang benar-benar dia percaya atau cuma buat narik attention kamu aja. Sampai di komennya suka rame kan, nanya-nanya kalau kecepatan lebih rendah boleh nggak? Bagusnya berapa sampai berapa ya kemiringan yang bagus buat aku? Lebih miring bisa lebih cepat nggak? Dan lain-lain. Ini cuma salah satu exercise cardio biasa aja. Bahkan kamu nggak perlu pakai treadmill dan stairmaster buat dapetin hasil. Kalau kamu emang suka treadmill ya bagus, tapi ingat ini cuma salah satu cara buat meningkatin kapasitas kardiovaskular dan ngebakar lebih banyak kalori. Incline-nya 15% ke atau berapa ke itu nggak penting. Kamu harus lihat gambaran besarnya. Jangan mikir incline 15% atau berapapun sebagai cara rahasia. Kamu bahkan nggak tahu kenapa itu lebih efektif kan? Cuma karena disaranin TikTok aja tanpa penjelasan. Kalau kamu nemu video yang bilang jangan incline, naikin kecepatan aja, kamu juga bakal langsung pakai di TikTok aja terus sama TikTok. Kamu butuh superset, drop set, dan lainnya buat ngebentuk otot. Ini gampang menjebak ya kalau kamu gak ngerti pertumbuhan otot itu gimana. Jadi kamu coba buat ngepump otot dan ngerusak otot semaksimal mungkin saat latihan biar besoknya kamu ngerasa nyeri otot. Semua itu salah. Kalau kamu ngejar DOMS itu bukan mekanisme pembentukan otot terbaik. Jadi kalau kamu ngelakuin semua ini walaupun emang lagi populer, bisa jadi ini malah ngasih fatigue atau rasa lelah yang lebih tinggi dan ngehambat progres kamu. Pakai ini sesuai kondisi aja, kayak waktu latihan yang sedikit. Tapi kalau ada waktunya, ya lakuin strike set aja. Selanjutnya, influencer dengan badan paling bagus punya pengetahuan paling banyak. Ini fallacy klasik yang sangat kental di dunia sosial media. Banyak kan yang suka komen, mending dengerin Arnold yang udah terbukti. Oke, pertama, buat apa ya saya gitu ngebuat-buat atau ngarang gimana mekanisme pembentukan otot?
Kedua, Arnold dan berbagai influencer lainnya, orang follow mereka buat niruin apa yang mereka lakukan. Padahal mereka ngelakuin hal yang gak optimal pun gak masalah karena mungkin genetik mereka bagus. Tentu banyak hal positif yang bisa kamu jadiin inspirasi kayak work ethics dan adherence to nutrition. Walau beberapa influencer mungkin cuma depan kamera aja. Tapi kamu perlu berhati-hati kalau mau niruin orang dengan genetik top 1% atau 0.1% karena mending ngikutin science yang terbukti lebih cocok buat kebanyakan orang atau seenggaknya sampel percobaan daripada metode influencer yang pengen nyentrik dan cuma nyari traffic doang. Percaya sama orang cuma karena badannya besar bikin kamu lebih rentan dieksploitasi brand-brand sponsor mereka. Jadi jangan terjebak sama mitos ini. Cari kredibilitas, konsistensi, dan penalaran dari konten yang kamu konsumsi. Selanjutnya, jangan timbang berat badan kamu. Emang benar timbangan gak ngasih keseluruhan informasi perubahan kondisi tubuh kamu. Tapi pesan ini banyak yang perkuat, jadi gak usah timbang sama sekali atau bahkan gak usah peduliin berat badan. Kamu bisa pakai perubahan berat badan buat ngasih gambaran aja, terutama kesetimbangan kalori. Kalau kamu periksa ke dokter juga masih suka ditimbang kan? Karena berat badan juga ngaruh ke berbagai hal. Masih ada validitasnya. Kalau kamu pengen nurunin berat badan dengan cepat, ya periksa berat badan kamu secara reguler. Kamu bakal tahu kapan dan kenapa berat badan kamu naik atau turun. Serta perubahan apa yang kamu mesti terapin buat ngerespon perubahan-perubahan itu. Di GPT juga berat badan tiap klien selalu ditimbang buat ngasih rekomendasi-rekomendasi. Gak cuma berat badan, tapi juga persentase lemak, berat otot, dan sebagainya. Itu dia beberapa mitos yang harus kamu hindari buat ngebentuk badan yang lebih bagus. Kalau kamu pengen nambahin, silahkan tambahin di kolom komen. Like dan follow buat dapetin konten berkualitas lainnya. GPT out.